Ya, selamat malam. Selamat malam. Nyalakan kamera Anda. Ya. Halo. Ya. Bang Iksan atau Pak Iksan, saya tanya dulu nih Bang. Anda ini Muslim? Iya, insya Allah Muslim, Bang. Muslim. Ya. Apa yang mau Anda sampaikan, Pak Iksan Al-Fatih? Silakan. Sebentar, saya tarik napas dulu. Ya, tarik napas dulu biar tenang. Tarik napas. Tarik napas. Tahan 3 detik, hembuskan. Iya. Tarik napas. Nih kan. Oke. Iya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Sebelumnya saya Tapi jangan dimakan, Bang. cukup tenang. Mikrofonnya jangan dimakan. Segitu saja ya, silakan. Ya, saya cukup senang bisa naik di sini. Mm-mm. Saya cuma mau konfirmasi aja itu yang Bang Edi selama ini pernah sampaikan mau terjun dari Monas itu betul apa tidak? Itu betul apa tidak? Yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya narasikan terhadap Islam dan Muhammad merupakan fitnah, saya siap dilempar dari Monas. Silakan. Tunjuk satu saja, nggak Berarti- usah banyak-banyak. Satu saja buktikan kesalahan saya terhadap agama Islam, fitnah saya terhadap agama Islam. Oke, saya ada sih itu satu. Apa itu? Bang, Apa itu? karena Tuhan saya satu, ke Tuhan yang Maha Esa. Yesus Oh, pernah mengatakan, saya pernah diskusi dengan namanya itu adalah siapa ya? Yang dari Madura itu loh, siapa namanya? Syarif kalau nggak salah siapa gitu namanya. Lupa saya. iya. Dia bilang begini. Oh, saya tunjukkan saja videonya. Ada kok, ada videonya. Ngapain kita ngomong? Bentar. Dia bilang, padahal Tuhan itu Esa, kata dia begitu. Nah, terus saya bilang, apa Esa itu? Esa itu adalah satu, kata dia. Apakah saya satu? Dia jawab iya. Sebentar nih ya. Berarti Tuhannya orang Kristen itu ada dua. Bukan cuma dua, Berapa itu? 3 dalam 1. 3 dalam 1. Siapa Andis? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. 3 dalam 1. Sementara itu, sedangkan Tuhan itu adalah Esa itu, Dis. Apa Esa itu? Esa. Apa? Terus, kemudian, Nih, denang dulu. Siapa, Dis? Saya berapa? Edis. Edis ya 1. Berarti saya Esa enggak? Esa. Berarti saya Tuhanmu. Nah, orang Muslim sering membangga-banggakan jumlah Tuhannya 1, tidak 1/4, betul? Tidak separuh, tapi 1, benar-benar 1, betul? Karena Tuhannya 1 masuk surga, betul? Betul nggak? Tapi sebetulnya Bang Edis bukan satu, Bang. Bukan satu. Bagaimana ini? Kalau Bang Edis satu, Bang Edis tidak bernyawa. Bang Edis ada dua. Satu secara jasmani, satu secara rohani. Bukan, yang mau saya tanyakan kepada Anda. Allah itu kan 1, Iya, betul. Esa. Ya, betul. Saya 1 atau tidak? Dua. Saya Jasmani, satu rohani. ya, Dua yang makanya menjadi satu. oke lah. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, itu bantahan saya salah satunya itu. Bahwa Bang Edis bukan satu, melainkan dua. Jasmani Oke. dan rohani. Kalau begitu Dua yang Allah menjadi juga satu. 2. Oh tidak, kalau satu. Baik. Ada Al-Qur'an di situ? Qul huwallahu ahad. Sebentar, ada Al-Qur'an nggak di situ? Saya tidak ada Al-Quran. Nah, tidak punya Al-Qur'an, pantesan masih percaya. Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Abang bacakan saja, saya dengarkan tidak apa-apa. Baik, di dalam Quran surat Maryam ayat 17 atau 18 atau 19 antara itu ya. Ada silakan. Maryam yang dimana ada ruhana, ruh Allah menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia dengan mengucapkan innama ana rasulu li ahabalaki gulama. Ya terus. Oke, yang datang kepada Maryam siapa di situ? Saya yakin itu bukan Allah sendiri, Bang. Itu wahyunya Yang datang insya Allah. ruhana, benar tidak? Ruhnya Allah, betul nggak? Allah itu maha satu. Jadi Allah itu adalah satu kesatuan dan satu. Balik lagi ke situ, jangan balik ke situ. Allah punya roh nggak? Allah jelas punya roh, tapi Punya Allah adalah satu roh. kesatuan. Oke, Allah punya roh. Anda tadi mengatakan saya punya roh, betul? Ya, Allah itu seperti Oke, apa kalau namanya, begitu saya jasadnya siapa itu yang datang kepada Maryam?
Nah itu tidak tahu. Ya, Tidak nggak saya tahu. Ada seseorang datang kepada Maryam, dia itu ruhnya Allah yang menjadi manusia. Ya terus. Nah, pertanyaan saya, siapa itu? Ya itu bukan jasanya Allah, insya Allah bukan. Ya terus jasanya siapa? Bukan. Ya terus di bawah saja. Oke. Di bawah saja kalau dia tahu gimana. Ya soalnya keyakinan saya adalah yaitu Allah Iya, Ahad. tidak boleh dengan keyakinan, tidak boleh dengan nggak tahu, Pak Iksan. Oke, saya kasih masih satu kesempatan gini. Coba, Pak Iksan nonton saya sudah lama belum sih? Atau baru-baru saja? Sebetulnya lama dan Sudah saya berapa menganggap bulan? Ini beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan. Gini, Pak Iksan. Selama 4 atau 5 bulan, atau lama, paling nggak berapa menit nonton tempat saya? Lama. Saya pernah dari awal sampai selesai saya terus ikuti. Dari Pak awal Edis. sampai selesai. Yang saya heran, kenapa Iya, masih sampai Islam? jam 12 malam jam 1. Gimana? Anda pernah nonton saya dari A sampai akhir, kenapa masih Islam? Sungguh nekat yang nyata. Ya, karena saya mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Oke. Insya Allah saya utuhnya saya pelajari Islam. Baik. Selama saya bernarasi, membahas agama Islam, pernah nggak saya ucap Fitnah menurut saya tidak. Cuman begini. tidak? Secara etika, ya. Selamat tidak jadi lompat dari Monas. Ya, cuma begini. Selamat tidak jadi lompat dari Monas. Anda sudah mengatakan tidak fitnah loh. Berarti saya nggak jadi lompat dari Monas. Gimana? Oke. Cuma begini Bang Edis. Gimana? Ini saya punya ibarat ya. Gimana itu? Mungkin itu adalah sisi yang lain daripada Islam. Seperti begini. Misalkan saya ketemu orang buta. Atau dia kakinya, maaf, dia kakinya pincang. Terus saya olok-olok, dia itu pincang. Kira-kira marah nggak? Seperti itu. Oh, Itu jadi etikanya umat begitu. baik, saya paham. Gini, misal ada orang, taruhlah orang tersebut misalnya pakai sendal jepit yang udah bulukan misalnya, seperti saya yang suka pakai sendal jepit yang udah bulukan, oke? Terus ada Iya. Kan? mengatakan sesuatu yang fakta begitu ya? Ya. Nah, artinya mengejek atau kalau bahasa Belandanya meleseng-lesengi gitu ya. Nah, itu membuat orang tersebut marah nggak? Ya tergantung orangnya. Begitu. Kalau orangnya seperti saya, Edis, mau dikatain gimana pun ya bodo amat. Saya nggak marah. Ya. Karena yang dikatakan benar, Tidak emang orang- sendal gue bulukan, yang memang bulukan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu apalagi yang fakta gitu. Nah, Ya. terhadap Muhammad saya mengatakan yang fakta memang, tetapi dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa yang sarkas sehingga membuat muslim marah. Begitu ya Pak Wisan ya? Iya itu dia. Oke, misalnya Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Itu benar dan itu fakta. Kemudian saya gunakan bahasa itu sebagai meledek begitu ya? Iya. Iya. Nah, itu beda lagi Pak Ihsan. Yang saya mintakan kan buktikan bahwa saya memfitnah. Begitu. Ya, kalau dibilang fitnah tidak sepenuhnya, memang tidak. Tapi ya kalau saya Menggunakan yakin- bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip mengatakan fakta tapi pahit bagi orang Islam gitu ya. ya Iya. susah untuk diterima. Jadi kebanyakan mengundang emosi. Mengundang Terus terang emosi. seperti Kalau itu memang benar, itu saya akui itu benar. Itu benar. Begini Pak Ihsan, agama Islam itu yang membuat agama Islam masih ada itu undang-undang penistaan agama. Coba lihat di negara-negara mayoritas Islam. Ya, Pakistan, Afghanistan, kemudian apa lagi? Arab Saudi. Pokoknya semua negara-negara dengan mayoritas agama Islam selalu akan membuat undang-undang untuk melindungi Muhammad. Karena kalau nggak dilindungi, habis dalam pengertian begini. Saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dari negeri kita tercinta Indonesia ini, maka dalam waktu 15 tahun orang akan bebas ngomong tentang Muhammad.
Karena udah nggak dilindungi lagi Muhammad oleh undang-undang. Ketika orang bebas ngomong tentang Muhammad, orang bebas bicara tentang agama Islam, nanti dalam tinggal satu, namanya Yusuf PI. Iya, habis bang. Karena apa? Karena orang sudah memiliki kebebasan untuk berbicara. Selama ini kan orang nggak berani bang ngomong. Muhammad nikahin anak di bawah umur. Mana berani orang ngomong. Padahal itu benar. Itulah yang membuat agama Islam itu masih ada bang. Dilindungi. Coba, Ya, ada nggak undang-undang penistaan supaya tidak menista Yesus? Enggak. Karena Yesus tidak akan mungkin bisa. Karena hal-hal yang membuat Yesus ternista. Perbuatan apa yang sehingga orang Islam akan mengolok-olok Yesus? Nggak ada selain daripada fitnah. Saya sudah memberikan tantangan kepada orang Muslim. Tunjuk satu hal yang bisa kamu olok-olok dari Yesus. Semuanya fitnah. Yesus dikatakan mencuri keledai. Nggak ada mencuri keledai. Nggak ada mencurikan untuk dibawa. Yesus menyuruh muridnya. Kamu nanti akan pergi ke sebuah sana. Kamu akan jumpai nanti keledai di sana. Lepaskan dan bawa kemari. Jika pemiliknya datang bilang, ada pemiliknya. Dan pemiliknya ngasih. Nggak ada di situ mencuri. Terus orang Islam bilang lagi, lihat tuh, perempuan-perempuan SUNDL mengatakan akan masuk kerajaan surga. Kutip ayatnya dengan benar. Karena mereka ketika mendengar Injil mereka bertobat. Sedangkan para ulama-ulama pemuka-pemuka agama Yahudi tidak bertobat. Beda dengan ajaran Muhammad. Kalau dalam ajaran Muhammad, perempuan pezina, pencuri masuk surga. Yang penting ngucapin syahadat. Tidak begitu juga sebenarnya. Tidak Jangan begitu dipotong. Iya. Baik. Ya, Itu kan khotbah kesukaan saya loh, Pak Syafiq. Ya. Kalau saya sih enggak. Kalau di Islam kan amal sedikit tetap diberi pahala. Dosanya sedikit juga mendapat siksa. Itu seperti itu. Jadi bukan karena berzina masuk neraka. Bukan, saya tidak mengatakan karena berzina. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang itu pasti masuk surga. Walaupun dia maling kah, walaupun berzina kah, tetap masuk surga. Bener gak? Ya betul. Iya, makanya agama Islam itu agama yang sangat indah. Itu agama yang sangat indah. Lagi, sebentar. Wahai orang-orang Islam, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Inilah indahnya agama Islam. Perhatikan. Itu udah sering saya dengar, itu udah bosan itu. Itu udah bosan saya. Semua umat Muhammad SAW masuk surga. Saya udah sering dengar yang itu. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting ucapkan. Yang penting ucapkan kunci surga. Asyhadu alla. Itu. Kalau Anda sudah mengucapkan itu, jamin masuk surga, kata Muhammad. Jamin. Ya, Makanya koruptor ya terus tumbuh subur. Koruptor gua, korupsi, yang penting kan ucapin syahadat gua. Angelina Sondak setelah dia jadi mualaf, apa yang dilakukan? Korupsi. Yang dilakukan syahadat, kan masuk surga. Melalui proses. Gak ada di situ proses. Jangan ditambah-tambahi. Saya akan tunjukkan hadisnya. Kalau ada di situ dikatakan dicuci dulu di dalam neraka, kalau ada di situ dikatakan diproses dulu, saya lompat dari Monas. Gak ada hadisnya. Ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambahi hadis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah dikasih bonus begitu kok didustakan. Nah itu dia. Itu yang saya terima tidak seperti itu. Yang gimana? Pak Ihsan, kata Muhammad, Ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun seseorang itu berzina, sekalipun seseorang itu mencuri, iya. Itu sudah nikmat yang paling tertinggi dalam agama Islam. Makanya pertanyaan saya kepada orang Islam, sudahkah kau berzina? Sudahkah kau mencuri? Lalu ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dosa zinanya
Masuk Iya, tapi kan surga. setelah mendapat siksa dulu. Di mana atas dalilnya perbuatan disiksa dulu? Mana dosanya. dalilnya disiksa dulu? Nah, saya tidak bisa menunjukkan karena saya bukan Kalau ahli tidak dalil. bisa berarti Anda yang fitnah, bukan saya. Bagaimana? Tidak seperti itu. Makanya Yang diajarkan Pak pada saya Ihsan, seperti itu. Iya. Pak Ihsan, ajaran Ya. Muhammad dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Tanpa kekudusan di dalam Bible, orang tidak akan melihat kerajaan surga tanpa kekudusan. Oh, ini saya ingat dalilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalilnya. Coba surat berapa ayat berapa itu? Kalau sudah berapa itu saya lupa. Baik, Cuman saya beri dalilnya itu. kesempatan Anda, saya beri Anda kesempatan untuk menunjukkan itu nanti gimana? Baru datang lagi. Lain waktu besok saya hadir lagi Boleh, di mana. baik. Baik, saya tunggu ya, Pak tapi yang Ihsan ya. jelas, itu jelas itu wa may ya'mal mithqala dzarratin Artinya? syarran yarah. Itu Artinya, barang siapa yang melakukan amal sebesar bizarro, dia tetap akan menerima amal kebaikannya, dan barang siapa yang melakukan dosa walaupun sebizarro juga akan menerima dosanya, siksanya. Seperti itu, akan dibalas. berarti tidak ada pengampunan. Tidak dibalas seperti Bagaimana itu, dengan istilahnya. hadis yang mengatakan pada hari yaumil kiamat nanti akan terlihat orang-orang muslim itu Allah berfirman bahwa aku akan memberikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai gantimu, penggantimu di neraka, sehingga dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu tidak saya dengar. Saya tidak dengar. Yang Pak, ada ya di makanya kitab. pantesan Anda masih jadi orang Islam. Itu tidak saya dengar. Bagaimana Anda sering nonton Edis TV tetapi Anda tidak tahu itu? Ya, Sedangkan kan, itu belum adalah itu. hadis favorit saya. Itu adalah hadis favorit. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Ya. Ini hadisnya. Sahih Muslim 4969. Oke. Nih, terjemahannya. Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala api neraka. Nah, jadi kalau orang muslim yang berbuat dosa, tenang, tenang. Nanti dosanya ditebus oleh Yahudi dan Nasrani. Orang muslim yang bikin dosa, Edis TV yang nanggung. Tenang. Angelina Sondak yang korupsi, Edis TV yang nanggung. Tenang. Betul. Itu saya baru tahu itu. Makanya Anda masih Islam. Jika Anda sudah Insya tahu Allah dari Anda dulu, tak bisa. Anda tidak mungkin lagi akan Islam lagi. Sungguh nekat yang nyata. Keyakinan mah ya ngapain, Pak Ihsan? Saya yakin ya, mau gimana? Kita di sini nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita nanti debat kusir. Kita di sini bukan bahas keyakinan, kita di sini membahas bagaimana logika kita akan kita gunakan, bagaimana akal kita, ya, bagaimana kita mendiskusikan ini secara logis. Coba. Iya. Kalau Anda berbuat dosa, Anda berzina, Anda mencuri, siapa yang menjadi penebus Anda nanti dari siksa api neraka? Yang menjadi penebus? Nggak percaya dengan Muhammad. Iya. Enggak, Tadi yang tetap saya dikatakan sendiri. dalam hadis siapa yang menjadi penebusmu? Itu saya nggak percaya hadis itu intinya. Makanya benar omongan saya. Saya nggak percaya. Jikalau seseorang sungguh-sungguh mempelajari hadis, jikalau seseorang sungguh-sungguh mendedikasikan waktunya untuk belajar hadis, maka orang tersebut akan melemparkan hadis tersebut ke tong sampah. Betul? Ya kalau yang nggak benar. Hadis Tapi isinya yang bohong. jelas. Sebagian hadis Iya, berarti betul. isinya bohong. Betul. Oke, sebagian bohong, sebagian benar. Betul. Oke, kenapa giliran bikin rugi, kenapa giliran bikin Islam bangkrut langsung dibilang bohong? Kurang tahu saya. Bang Edis pernah nggak? Artinya Ya, ya suka-suka permainan Anda kata berantai. saja. Ya kalau saya tetap Al-Quran yang utama. Jadi pegangan. Mana kitab yang lebih lengkap, mana kitab yang lebih menjelaskan, mana kitab yang memberi petunjuk, Quran atau hadis?
Al-Quran. Baik. Bagaimana tata cara sholat menurut Al-Quran? Diawali dengan berwudu. Oke. Benar nggak ada kayak begini dalam sholat, dalam Al-Quran? Ada nggak? Itu takbir Ya, ada ihram. nggak disuruh kayak begini dalam Quran? Dalam tuntunan yang ada dalam tuntunan. Tuntunan yang Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran gimana tata cara sholat? Tapi kan bukan berarti semuanya hanya dalam Al-Quran. Nah, Saya kan tidak bilang semua hadis mulai salah. dia kan? Mulai. Pak Ihsan, Anda percaya dengan Al-Quran? Insya Allah saya percaya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat yang 89, bahwasanya Quran menjelaskan. Insya Allah percaya. Oke, coba jelaskan kepada saya, menurut Al-Quran, bagaimana tata cara sholat? Itu dalam tuntunan, bukan dalam Al-Quran. Berarti yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Hadis. Mana ya kitab yang lebih jelas, Quran atau hadis? Al-Quran cuman, Nah, hadis juga gimana tidak sih? semuanya salah. Ternyata ini gimana? Salah. Pak Hadis Ihsan, itu kan ada saya yang ulangi sahih, sedikit lagi nih. ada Ini yang kita tidak gunakan sahih. logika kita. Menurut Quran, Oke. kitab yang lengkap, kitab yang memberi penjelasan, kitab yang sempurna adalah Al-Quran sendiri, betul? Ya betul. Tetapi bagaimana tata cara sholat dijelaskan dalam Quran atau hadis? Dalam hal hadis, tuntunan. Berarti kitab yang memberi tuntunan penjelasan Quran atau hadis? sholat. Hadis, tuntunan. Iya. Tapi kan saya tidak bilang kalau semuanya hadisnya salah. Berarti ayat Quran yang mengatakan Quran adalah kitab yang memberi penjelasan, berarti ayat itu bohong, betul? Tidak juga. Gimana sih? Gimana Tidak ini orang juga. ini? Masa Quran berbohong? Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya betul. Cuman Tetapi kan kenapa Al-Quran Quran dan tidak hadis menjelaskan tata berdampingan. cara sholat? Karena ada dalam hadis. Kok karena berarti Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu berarti bohong, betul? Ya dilengkapi oleh hadis lah. Oke, berarti Quran tidak lengkap. Ya lengkap sudah. Tapi kan secara rinci ada dalam hadis juga. Bilang terus gitu. Oke baik. Ini Bang Idris maaf sudah pada protes ini suruh diturunkan Ya, gimana? diturunkan. Nanti saya Gimana sambung nggak lagi lah nggak apa-apa. Apapun pertanyaan. Oke lah Pak Ihsan. Oke. Saya berharap. Sebentar, saya mau itu dulu. Gini sebentar. Yang penting Ya. pada intinya saya cukup menyukai karena dengan adanya itu saya kan jadi lebih belajar lagi tentang agama. Cuma insya Allah tidak akan satu malam saya akhirnya besok menjadi Kristen, tidak mungkin. Kan Ya. sering ngomong kalau Tahu saya nggak belajar penyebabnya, agama Pak Islam Ihsan? lebih dalam saya akan menjadi. Oke. Ya silakan. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Begini. Kalau orang mau membohongi dirinya sendiri, sampai kapanpun dia tidak akan mau menerima kebenaran. Contoh. Ya Bu. Quran mengklaim bahwa dirinya adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ketika orang Islam ditanya, wahai kaum muslimin, kenapa kalau sholat tangannya begini? Coba, buka Quran yang katanya kitab menjelaskan segala sesuatu. Nggak tahu, Quran nggak tahu. Kenapa orang muslim kalau sholat tangannya begini? Biar ngapa ini tangannya begini? Kenapa nggak begini? Kenapa harus begini? Ya, itu tuntunan lah. Bukan Itu masalah tuntunan tuntunan kami enggak. seperti Quran itu. menjelaskan segala sesuatu kan? Iya. Coba jelaskan menurut itu kitab. Coba. Ya nanti kita sambung lagi besok. Itu yang penting itu dalam hadis. Itu tuntunan. Itu ya. Baik Pak Ihsan, baik. Terima kasih Pak Ihsan Ya, sudah mending begini mampir ke aja. TV. Iya. Besok Saya kita juga terima lanjutkan kasih, kembali. terima kasih. Sama-sama Ya. Pak Ihsan. Sama-sama Pak Ihsan. Besok siapa tahu saya bisa naik lagi biar bisa sering mengasah Saya sebenarnya ilmu. sangat rindu mendengar kabar dari Pak Ihsan. Besok ngomongnya, Edis, betul bahwa setelah saya pelajari agama Islam ini, saya ingin meninggalkannya. Kata-kata itu yang saya ingin meninggalkan. Sekarang Anda bilang tidak mungkin, tapi besok kan belum tahu. Tidak akan.
Oh ya, saya gini Bang Edis. Apa Saya lagi? mau kirim salam buat kaum muslimin. Assalamualaikum. Dan buat kaum non muslim, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Berarti betul ya, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim kan? Oke, saya hanya untuk kaum muslimin saja. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi benar. wabarakatuh. Orang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Oke, tidak masalah. Iya, tidak betul. Karena betul kan Pancasila. Bener nggak? Ada nggak persatuan Indonesia? Ada nggak persatuan Indonesia? Bunyi sila. Ya, silakan juga. Artinya apa? Orang Indonesia harus bersatu, betul? Ya betul. Menurut agama Islam, bisakah agama Islam bersatu dengan non-muslim? Ya insya Allah pasti bisa lah. Bisa dari mana? Mengucapkan salam aja nggak boleh. Mengucapkan salam saja nggak boleh. Mau bersatu dari mana? Assalamualaikum. Pak Isan, Iya. apa sih arti salam? Ya. Apa sih arti salam? Salam mengucapkan salam kesejahteraan. Untuk Iya. salam kesejahteraan. Oke. Bolehkah itu Ya. diucapkan oleh orang Jadi kan Islam kepada non? mengucap salam kan tidak harus assalamualaikum. Iya, bolehkah itu diucapkan kepada non-muslim? Boleh kalau tidak menggunakan bahasa Arab, mungkin seperti itu. Kalau Jadi tidak kan saya menggunakan bahasa ucapkan Arab, selamat malam. mengawur lagi nih. MUI, Kalau assalamualaikum, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama, betul? Itu saya kurang tahu, terus terang. Makanya Anda banyak nggak taunya Pak Ihsan. Oke lah, di bawah sudah teriak-teriak itu. Pak Ihsan, Ya, itu. Gini. Kasihan. saya bilang Ya. begini. Ya. Tolong organisasi kelompok Islam bilang sama mereka, sampaikan kalau ada statement saya yang tidak benar tentang agama Islam, bikin laporan ke Mabes Polri, udah dibilang. Saya bilang begini, menurut ajaran agama Islam atau menurut Muhammad, apa yang tertulis dalam Quran dan hadis, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Makanya saya bilang agama Islam sesuai dengan gini saja, bahasanya sederhana. Agama Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Agama Islam itu harus dibubarkan. Lu iya. Tidak begitu juga. Loh, sekarang saya tanya, Gitu. apa lambang negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Bukan, lambang negara kita itu Pancasila. Burung Garuda. Dasar negara kita Pancasila, lambang negara kita itu burung Garuda atau Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, atau patung makhluk hidup. Itu ajaran Islam yang sudah beda lagi itu kelasnya itu. Ini berarti Anda ngarang di situ. Bahkan menurut Muhammad, lambang negara kita itu harus dirubah. Bukan Pak, nggak boleh burung Garuda. Karena menurut Muhammad itu syirik. Gimana? Makanya banyak ormas-ormas Islam yang ingin merubah dasar negara Terlalu ormas jauh, itu, Bang Edis. melakukan pemberontakan. Itu bukan jangkauan Pak saya Ihsan, itu. selama Ya. kita merdeka, Anda lihat nggak rekam jejak ormas-ormas Islam yang ingin memberontak mendirikan negara, membubarkan negara ini? Tidak pernah. Mau tahu apa yang Pak Ihsan ini? Anda tahu HTI? Tahu HTI nggak? Ya, pernah. Apa HTI itu? Coba sebutin HTI itu apa? Coba sebutin. Apa agenda mereka? Tidak tahu karena saya tidak mendalami itu. Tidak tahu. Agenda mereka ingin membubarkan negara ini, ingin mengganti lambang negara kita dan ingin mengganti dasar negara kita, diganti dengan saya kan syariat tidak dan harus ajaran tahu. Islam. Makanya Saya saya kan tidak bilang harus tahu ajaran itu. agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pergi lapor polisi, lapor polisi. Saya yang bilang agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya tunjukkan dalil-dalilnya Ya, semua, nanti silakan. saya tunjukkan. Mau berapa makalah saya bilang Silakan. dasar-dasarnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, orang-orang tersebutlah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Betul nggak? Betul nggak? Tidak semuanya betulan.
Tidak Sudah semuanya betul. Al-Quran mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka orang tersebut kafir. Betul? Ya. Itu jangan sampai ke situ. Saya udah tahu arahnya ke situ, potong tangan. Itu kan hukum Islam itu. Iya. Masa di Indonesia mau dipotong tangan? Baik. Itu. Kalau menurut Al-Quran, kalau orang maling itu dipotong tangannya. Betul? Ya. Di negara kita tercinta ini, kalau orang maling, apakah dipotong tangannya? Ya, ini kan ada prosesnya. Kalau di Indonesia ya tidak begitu kemungkinan lah. Bukan. Ada nggak hukuman atau pidana nggak? Ya selama ini tidak ada. Tidak ada. Karena negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Makanya Aceh ingin mendirikan syariat sendiri. Makanya saya bilang, kalau orang Islam sungguh-sungguh ingin menjalankan agama Islam, memberontak mereka, bubar negara ini gimana? Makanya orang Islam sekarang itu harus bermunafik. Mereka tidak mau menjalankan hukum Allah. Mereka memutuskan perkara berdasarkan itu. Sekarang kita kan Indonesia jujur-jujuran kan tidak saja. seperti itu. Kita jujur-jujuran saja, nggak usah kita munafik-munafik. Bahwa memang negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam. Lalu kalian akan mengutip ayat. Ya kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ada dalilnya, Bang. Berarti kita harus taat kepada ulil amri. Ya. Loh, kalau ulil amri tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, apakah dia bisa dianggap sebagai ulil amri? Ya adanya seperti ini kita nikmati saja. Tidak bisa. Gimana? Saya sudah bilang kepada kalian, kita janganlah bermunafik terus. Sampai kapan kita mau munafik-munafikan? Gitu loh. Ya. Saya yang bilang bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 1945, salah satu pasal di dalamnya, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan menjalankan agama masing-masing, betul? Ya, betul. Tapi menurut agama Islam apakah bebas? Tapi menurut agama Islam apa yang harus dilakukan? Menurut hukum Islam? Ya tidak. Ya saya tahu arahnya mau kemana, tapi kan tidak seperti Berarti itu bertentangan juga nggak agama Islam dengan undang-undang? Ya ini kan negara bineka yang bersamaan. Bukan. Masa Kita nggak mau bahas seperti negara itu? kita negara apa. Benarkah agama Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Oh itu bukan ranah saya itu. Bukan Saya ranah nggak ke situ saya. negaraannya. Iya saya nggak berhak bicara Karena mereka seperti tidak itu. berani. Karena mereka tetap saja saya akan dipenjarakan, walaupun benar yang saya ucapkan. Gitu. Jadi kalau untuk silakan, membuktikan katakan saya saja. salah nggak mungkin. Tapi kalau untuk memenjarakan saya, mereka akan cari daya upaya. Tapi untuk membuktikan ucapan saya salah, tiada mungkin mereka sanggup. Nggak mungkin. Oke gitu ya Pak Ihsan ya. Oke, sehat-sehat selalu Bang Edis. Amin. Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu Pak Ihsan. Dan segera Anda selalu. Oke. Tidak akan. Baik, saya turunkan. Selamat malam Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum saya semua umat turunkan. Islam. Baik, saya turunkan teman-teman ya. Itulah.